Libra, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky. Siap membacain ramalan zodiak kamu di minggu ini. Jadi bakalan mini, mestinya ya. Cuman gue kayaknya suka gatel kalau nggak kebanyakan celot. Maksudnya yang sudah terjadi dari zodiak-zodiak sebelumnya, jatuh-jatuhnya kelamaan terus ya. Gue punya masalah untuk membuat video lebih singkat kayaknya. Anyway, untuk kamu semua yang punya Libra di birth chart kamu, ya, entah itu Vedic astrologi atau Western astrologi, ya, ini pesannya bisa untuk kamu. Dan untuk cross watcher, siapapun yang berurusan dan punya koneksi dengan seorang Libra, kalian juga welcome karena mungkin message-nya untuk kamu. Karena energi kita suka ketukar, tergantung dari intensitas dari koneksi kalian. Oke. Ini general reading, artinya ambil yang sesuai aja, tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai. Dan kalau tidak sesuai, itu tolong coba cek, nonton ya, moon sign kamu, Jupiter sign, Venus sign, ascendant sign, sama North Node sign kalian, bahkan Mars sign kalau perlu. Oke. Untuk asmara gue sarankan untuk nonton, untuk yang cewek, Venus dan Jupiter sign kamu. Jupiter itu lebih untuk ke spouse ya, lebih serius tingkatnya. Dan untuk cowok plus Mars sign, karena Mars itu adalah gacoannya si Venus. Dan dia adalah God of War. Semua tentang tindakan kita. Oke. Kalau kalian mau tahu tentang apa yang akan terjadi pada kalian, nontonnya ascendant sign atau rising sign kalian. Oke. Apa yang termanifestasi secara fisik dan nyata. Oke. Dan itu kalau di birth chart selalu nomor 1, rumah nomor 1 ya, first house. Untuk moon sign itu kita kalau ingin tahu tentang perasaan seseorang, perasaan kita, moody kita ya, itu ngeliatnya di moon sign. Atau kalau kalian ingin tahu tentang kenapa, apa yang dia pikirkan, kenapa dia berbuat begitu, itu baru kali ini gue bikin di siang, berisik ya. Apa namanya, kalau pingin tahu orang yang apa yang orang pikirkan atau apa orang yang kenapa dia bertindak begitu, itu nontonnya moon sign ya. Disadari, diakui atau tidak, perasaan orang itu bertindak dan berpikir berdasarkan perasaannya. Oke. Jadi moon sign itu penting. Terus kalau kalau North Nodes itu adalah takdir dan nasib kita akan seperti karakter yang seperti apa kita tuju ya. Contoh, kalau kalian punya North Nodes ada di Taurus ya, artinya kalian sudah South Nodes-nya ya, polarity sign-nya adalah Scorpio. Artinya kalian sudah terbiasa dengan karakter Scorpio yang kalian harus rubah, tinggalkan untuk menuju ke karakter Taurus gitu. Oke. Dan kalau Saturn sign adalah watak kita dalam bekerja dan ya, lebih tepatnya dalam bekerja dan status kita ya, itu Saturn sign. Kalian mau percaya Vedic astrologi atau Western astrologi, menurut gue, kalau gue selalu ngambil yang lebih resonate dan lebih sesuai dengan gue gitu. Jadi selalu gue pas-paskan dengan mana yang lebih resonate gitu. Kalau emang untuk Saturn gue lebih cocok untuk ngikutin Vedic, gue ambil Vedic. Kalau ini cocok ya untuk ngikutin Western, gue ambil Western gitu. Jadi yang enak-enak aja. Tapi ya karena kita kalau kalian nggak tahu birth chart kalian, di box description gue itu ada link ya, Just Astrologi. Kalian tinggal klik, isi data-data kalian, dan voila, kalian udah punya birth chart kalian. Itu gratis dan gue saranin untuk di save ya, karena membantu sangat kita untuk mengenal diri kita sendiri. Oke.
apapun yang buat ada di channel gue ini, gue patokannya adalah Western astrologi karena lebih mudah dimengerti dan lebih mainstream. Oke. Dan kalau kalian yang baru join sama gue, join di channel gue ini, asal tahu gue bacanya selalu berdasarkan rumah 1 sampai rumah 12, yang artinya rumah Aries sampai rumah Pisces. Rumah 1 karena Aries adalah zodiak pertama. Karena gue lagi membacain kamu Libra, kamu di rumah pertama, seperti layaknya rising atau ascendant sign. Ya. Seperti biasa, gue mulai dengan tema reading kalian dari Mystical Wisdom Oracle Card, ya. Yang kemudian kali ini gue bilang mini karena gue cuma narik untuk situasi kalian, fondasi kalian apa yang baru saja lewat kejadian, fokus dan intensi kalian dan outcome. Dan akan gue tutup dengan garis guidance dan universe tarot, ya. Kejadian dari 5 zodiak terakhir yang gue buat hari ini, karena hari ini baru gue terima kartu baru, ya, jadinya agak lama. Karena menurut gue setiap deck, semua kartu tarot itu temanya sama, oke, intinya sama, tapi setiap deck punya ilustrasi yang berbeda, ya, yang menurut gue ilustrasi itu berbicara secara berbeda. Jadi gue butuh pemahaman yang lebih, pengenalan yang lebih dalam untuk mendapatkan inspirasi yang memang kartu ini bicara apa, ilustrasi ini bicara apa ke gue, gitu. Jadi makanya agak sedikit lama kejadian hari ini. Jadi ya semoga kalian yang terakhir di hari ini gue ada lebih terlatih. Ingat, ini general, jadi jangan baper, nggak ada nama kalian. Kalau kalian ingin personal reading, ya, kalau kalian ingin personal reading atau konsultasi one on one atau bahkan membaca bercat kalian, ya, tinggal kontak aja, ada alamat email gue di box deskripsi gue. Bahkan kalau kalian mau donasi juga ada link PayPal gue, ya. Sekalian bantu gue untuk menambah membantu gue dengan supply untuk memberikan servis ke kalian yang lebih baik. Oke. Kalau memang kalian terinspirasi untuk itu. Terima kasih banget. Kayak audio gue yang suka outsing ini, ya kan. Padahal gue udah kalau ngedit udah pakai 3 atau 4 tahap, ya. Jadi makanya gue kurang tidur. Plus uploadnya lama dan gue masih pakai notebook. Kalau notebook kan suka mati sendiri ya kalau kita tinggal, ya. Jadi gue harus tungguin kalau upload. Dalam. Libra, minggu ini kamu temanya apa? Karena siang dan gue tetap pakai lampu kalau nggak gelap banget, karena rumah gue agak bawah tanah gitu. Tapi ya agak-agak aneh gini, ya, sinarnya kebiasaan malam. Libra, dan seperti biasa gue pun juga Libra. Good fortune, invite magic in. Good fortune, fortune star 222. Nggak fokus ya, glare-nya parah ya, refleksinya parah banget ya. Ya gitulah kalau lampunya kan udah gue bacain, ya. Maksudnya adalah fortune, lucky, ya kan. That's me, invite me in. Udah deh, kita pakai kartu baru. Right. Libra, kamu lagi capek ya? Karena itu yang gue rasain. Libra, energi kamu, situasi kamu
Five of Wands kebalik. Fondasi kamu, wow, Ace of Wands. Lihat gak gambarnya? Ini gue suka banget sama deck ini ya, dan gue kayak cocok banget. Jadi gue nikmatin banget baca pakai kartu ini. Kamu merasa sedikit terbakar dari dalam, ya, membuat hidup kamu menjadi lebih hidup, dan bahkan itu membuka cakra, ya, crown cakra kamu, crown cakra kita, dan itu kita juga akhirnya dapat download itu seperti masukan inspirasi ya, dari energi, frekuensi dan vibrasi dari semesta. Okay. Karena kamu mengikuti apa kata hati kamu, jadi crown cakranya pun juga terangsang. Kalau kok gue nggak bisa ngomong ya? Kamu ada masalah dengan komunikasi, Libra? Nikola Tesla, si saintis satu itu bicara, sains akan benar-benar mulai berperan setelah menguasai frekuensi, energi, dan vibrasi. Karena itulah yang namanya spiritual, yang tidak terlihat secara nyata. Oke? Kita dapat download dari semesta energi, frekuensi dan vibrasinya melalui crown cakra kita yang kita hidupkan melalui hati kita, jiwa kita. Apa yang baru saja lewat? Three of Cups. Reuni, rekonsiliasi, pesta-pesta, senang-senang, atau pihak ketiga. Karena tiga-tiganya madep ke belakang, artinya pihak ketiga sembunyi-sembunyi, nggak mau ketahuan gitu maksudnya. Lihat lampu-lampu itu lampu-lampu apa bintang-bintang? Artinya harapan ya, bintang kayaknya. Bisa juga gosip ya. Fokus dan intensi kamu, the devil. The devil itu tidak selalu jahat, ada baiknya. Okay. Ada kita dikasih petunjuk oleh setan sebenarnya. Setan-setan itu memberi petunjuk untuk apa yang harus kita hindari. Kita harus berjalan sebaliknya. Artinya segalanya yang menghambat, yang menahan kita untuk maju menjadi lebih baik ya. Karena menjadi lebih baik itu ada rintangan. Nah, setan itu selalu menahan kita di dalam comfort zone kita. Oke. Di dalam kenyamanan kita untuk tidak menerima atau mengambil rintangan yang ada. Karena untuk menjadi lebih baik gak mungkin lu selalu di zona nyaman kan? Ya gak? Dia selalu bisa meyakinkan kita untuk stay di zona nyaman. Satu yang bukan positif yaitu satu yang sebentar ya. Satu-satu yang positif dari devil adalah passionate, desire,
yang kadang-kadang kita malah dihantarkan oleh rintangan-rintangan, ya, desire yang ditawarkan oleh si the devil ini, yang kita malah sering terkecoh dengan itu yang jahat, ya, yaitu passionate sex desire, intimacy, ya, yang malah membuat kita, karena kalau menurut agama itu salah, tapi kalau kita mampu menguasai diri, ya, itulah rintangannya gitu, itulah tantangannya gitu kan. Jadi ada kayak semacam doppia senso. Doppia senso itu double function. Jadi bisa menjadi jebakan yang ditawarkan, bisa dijadikan jembatan. Jadi dia lebih open ended ya gitu. Kalau yang lainnya kan jelas pilihannya ini atau ini gitu. Nah kalau yang tadi desire itu tadi itu open. Lo mau ambil ada ininya, lo mau nggak ambil juga ada ininya gitu. Agak-agak tricky gitu kan. Ya. Ini by the way, ini energinya Capricorn ya. Capricorn ada di rumah, home, family, roots, foundation, dan emosional kita, ya, feminine side kita, emosi kita. Ih gila, lampunya nggak asik banget ya. Uh, uh, Libra kamu keterangan. Ya, dan itu juga tentang wanita di hidup kita, ya. Mungkin kamu punya masalah dengan pasangan, anak perempuan, ibu, mertua, nenek, ya. Mungkin semuanya. Outcome Page of Swords. Kalian pengen tahu, kalian kepo, kalian lagi mengadakan riset, ya, atau kalian lagi memata-matai, lagi spying situasi seseorang dari jauh, ya, entah melalui medsos, dan itu membawa ide-ide yang baru, brilian, ya, gitu. Lampu-lampu itu kan, bolam-bolam itu. Dan dia meniti ini bambu. Dia melakukannya tuh hati-hati sekali. Supaya nggak tensin. Energi secara keseluruhan, Five of Cups. Kalian merasa kehilangan, sedih. Di bawahnya ada Seven of Wands. Di sini kalian merasa nyaman walaupun kalian diserang. Gambarnya lihat, dia semedi, padahal ada serangan masuk, ada, istilahnya kalian terancam oleh opini-opini, ya, apapun itu kalian tetap kontrol diri, tenang, ya, dari dalam. Jadi kalian tidak tergubris oleh gangguan-gangguan ini, distractions ini, ya, keren. Gue mau klarifikasi. Gue akan klarifikasi dengan Good Tarot. Nggak tahu deh kalian udah pernah gue baca pakai Good Tarot. Ini baru datang 3 atau 4 hari yang lalu ya. 3 hari deh kalau nggak salah. 3 hari yang lalu. Libra, Five of Wands kebalik. Kalian sudah menyerah untuk kolaborasi, bahkan
Kalau di traditional deck biasanya dia ini konflik ya, artinya five of wands. Tapi kalau di deck ini gue ngelihatnya bukan konflik tapi kerjasama berdasarkan passionnya masing-masing, berkolaborasi untuk kayak panjat pinang gitu loh, untuk mencapai suatu reward ya, yaitu terang, yaitu pencerahan ya, yaitu kebenaran ya, yaitu mimpinya ya, yang tinggi di atas, atau mencoba menyalakan api bersama-sama, memberikan membangun kebenaran sebenar-benarnya bersama, menerangi, memberi terang lingkungan daerahnya ya, bersama-sama. Kalau kebalik artinya kalian kita sudah angkat tangan, males ngapain capek-capek bangun RT bangun RT. The devil lagi. Temptation di sini adalah the devil. Terus nine of coin kebalik, artinya tidak ada freedom, masih terikat dan tidak independen, tidak mandiri ya. Dan bahkan merasa gak pede. Terus King of Earth di sini ada energinya Taurus, yang dengan kata lain adalah energinya Hierophant, komitmen, agama, guru, pemerintah, institusi ya, pernikahan itu sendiri. Jadi five of wands kebalik ini kalian sudah tidak mau kolaborasi lagi dengan godaan-godaan untuk menjadi single. Kalian akan pegang nilai-nilai yang memang itu sudah kalian pegang. Oke. Temptation. Temptationnya di sini ini sama ya dengan the devil ya, energi Capricorn. Tapi kalau di sini gambarnya tentang bujukan-bujukan, godaan-godaan tentang yang sifatnya materi. Ya, lihat materi, duniawian. Ya. Dan dia tidur bukannya terbang kan, punya sayap, enggak, dia justru tidur, bukannya terbang bebas gitu, enggak, dia tidur nyaman di atas apel yang adalah kalau di Adam dan Hawa ya, godaan, tidur di godaan itu sendiri ya, itu materi dan duniawi. Dan melepaskan kebebasan memilih untuk terikat dan mandiri, terikat dan memilih untuk tidak mandiri atau independen, dan memilih untuk berkomit di bawah nilai-nilai agama, negara, budaya, guru, institusi. Energi secara keseluruhan, Seven of Earth,
yang artinya kalian lagi menunggu ya, atau lagi mengobservasi, menimbang-nimbang segala upaya yang kalian tanamkan itu worth nggak untuk dilanjutkan atau tidak, menanti hasil dari segala apapun yang kalian sudah tanam. Energi dari tidak mau bekerja sama lagi. Kalian lagi halt, lagi pause ya. Lihat pandangannya dia ke peri ini, peri yang kecil terbang melayang bebas. Dan di bawahnya itu ada Ten of Air, yang artinya juga Ten of Swords kalau di traditional deck. Dia kehilangan bulu-bulu dari sayapnya sendiri yang terbang. Dianya tetap di tempat. Lagi mencoba untuk transformasi, lagi melalui proses transformasi dari kamu yang lama menjadi kamu yang baru. Alright, kelamaan kan emang gue banyak ngomong sih. Fondasi kalian Ace of Wands. Apa itu? Magician. Ini energinya Gemini, Virgo, atau juga Scorpio ya. Penyataan kalau gue mampu, gue punya segala kemampuan berpikir, gue punya wawasan, gue punya pengetahuan, dan gue punya komunikasi, gue punya waktu, gue punya semangat, gue punya passion, gue punya koin waktu ya. Virgo itu ini energi Virgo. Virgo itu ada di rumah kedua kalian, yaitu income, money, prioritas, apapun yang kalian pikir itu bernilai, itu pedoman-pedoman kalian, apa yang menurut kalian itu punya nilai. Oke, dan etika dalam bekerja. Wow, Ace of Fire, pencerahan, komunikasi ya, kemenangan. Dan kalian juga ini dengan Ace of Air, kalian berani untuk nge-cut, memotong sesuatu yang memang kalian pikir itu tidak benar, bahkan tidak berguna untuk kalian sendiri. The Emperor, mau apa lagi coba Libra. The Emperor itu energinya Aries, new beginning. Dia mengambil kontrol kendali akan hidupnya sendiri. Okay. Dia punya kuasa atas hidupnya sendiri. Bahkan dia juga punya kuasa untuk follower-followernya ya. Dia punya kontrol. Nah, disinilah terkadang weakness-nya, kekurangannya sih di Emperor. Dia punya pride, dia punya ego yang kadang terlalu tinggi, dan kontrol issue karena dia suka mengawasi, dia suka mengontrol kerajaannya, dan siapapun dikontrol sama dia. Gak sesuai dengan nama maunya dan peraturannya dia zip. Padahal di dunia ini tidak ada yang di bawah kontrol. Jadi di sini ada kekuasaan, power speaking ya. Jadi kalau ada kata mutiara be grounded when you have everything, and pokoknya di saat kamu nggak punya apa-apa, dan gimana perilaku kamu di saat kamu punya kamu punya segalanya, dan gimana di saat kamu tidak punya apa-apa ya. The Emperor dia memang leader, dia yang mengambil keputusan, dia yang ngambil resiko ya.
Tapi ya hati-hati, jangan kemakan dengan power yang kita punya. Strength, ini energi Leo juga ya. Kita sudah menjinakkan beast side ya, kebuasan kita sendiri, dan berteman dengan kebuasan kita sendiri sehingga kita menjadi kuat apapun resiko yang akan kita hadapi, dan kita tidak akan takut karena kita sudah punya the beast kita yang akan melindungi kita, right? Aries itu adalah di relationship kalian. Ini Aries itu di sini sih singa ya, di sini singa ya, yang artinya Leo. Tapi Emperor kalau menurut traditional deck itu dia energinya Aries, bahkan juga Scorpio. By the way, Aries itu ada di rumah ketujuh kalian, yaitu relationship, any kind of relationship, business partner, marriage, contract ya. New beginning in your relationship. Kamu diminta untuk punya strength dan bertahan, resist pada bintang-bintang ini, yaitu adalah hope dan wish kamu. Nggak perlu lah ini ya. Gue mau klarifikasi the devil sebagai fokus dan intensi kamu. Punya intensi the devil, Libra. Oh iya, new moon in Cancer ya, artinya itu ada di ini energi Virgo itu bukan di income ya, bukan di rumah kedua value, prioritas dan material possession. Ini Virgo ada di rumah ke-12 kamu, yaitu ending. Kamu mampu mengakhiri atau closure karma. Oke. Kalian mampu healing karena di rumah ke-12 Virgo. Dan ini juga energi Gemini, yaitu ada di rumah ke komunikasi ya. Kalau Gemini adalah komunikasi, energinya dia ada di rumah ke-9, yaitu travel, wisdom, philosophy, higher education, LDR, long distance relationship, foreign, fundamentalism, perbedaan latar belakang, budaya, agama ya. Atau kalau travel itu juga bisa diartikan dengan sesuatu yang sudah berjarak, yang sudah menjauh gitu. Atau ya long distance relationship, atau ya world, dunia itu sendiri. Gue kesel kalau berisik, makanya gue benci siang. Ini jam tidur gue sekarang. Anyway, new moon in Cancer, new beginning artinya ya. Dan kita masih ada di energi new moon in Cancer, yang artinya kalian, kita semua ada punya hasrat untuk memulai sesuatu yang baru, apapun itu. New moon in Cancer, Cancer itu ada di rumah ke-10 kalian, yaitu House of Social Status, karir, long term goals, struktur, status kalian, reputasi dan public image, dan masculinity, tindakan perilaku kita sebagai maskulin. Jadi kalian ingin memperbaiki itu, kalian ingin memulai sesuatu yang baru tentang semuanya itu. Tetapi Capricorn ya, Saturn itu pembawa karma. Saturn itu pembawa karma yang sekarang ada di Capricorn. Capricorn ada di mana? Di rumah keempat kalian, yaitu home, family,
roots, ya, foundations, feminine side, emotional side kalian, dan wanita dalam hidup kalian yang akan menghambat apapun rumah ke-10 kalian yang akan kalian mulai new beginning yang akan kalian, project kalian, ide kalian, bisnis kalian, karir kalian, status kalian, reputasi kalian itu akan terhambat. Apapun yang kalian ingin rencanakan untuk mulai baru, akan ada hambatan dan resistensi dari rumah dan wanita dalam hidup kalian. Oke? The devil. Sebagai fokus dan intensi kalian. Three of water, kebalik. Nggak jauh beda dengan apa yang sudah baru saja lewat, tapi ini masih tegak, ya. Dari good tarot, three of water kebalik. Oke, got it. The moon, misteri, rahasia, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak tampak, ya, yang memang harus keluar. Emosional yang tidak terungkap, emosi perasaan yang tidak terungkap, yang kalian tahan, itu energinya Cancer. Ini bukan full moon, ini setengah nih. Antara, in between, ya, in between full and new moon. Atau sesuatu yang misteri dan tidak tahu, ya, karena bulan tidak memancarkan cahaya, dia hanya mencerminkan, merefleksikan cahaya. Makanya dia selalu tersembunyi, layaknya energi, frekuensi, dan vibrasi. Right? Okay. Eight of water. Kalau di traditional deck, ya, Eight of waternya dia berjalan memunggungi, memberi punggung, ya. Eight cups, ya, 8 cangkir di belakangnya. Entah itu ada yang jatuh, entah itu semuanya penuh, traditional deck, ya. Dan menuju ke full moon yang gede banget di belakang, di backgroundnya. Dia menuju, karena memberi punggung, dia menuju ke bulan, itu kan. Di kartu ini dia tidak kemana-mana, dia diam di tempat, dia masih di darat, bahkan dia menunggu kapalnya datang, kayak pingin nunggu dijemput, dan dia udah punya semua hartanya di sini bersamaan dengan dia. Jadi seakan-akan dia siap meninggalkan apapun yang dia punya kalau dijemput. Dan dia hanya bawa beberapa yang memang penting buat dia. Dan dia menuju ke terang, ya, dia menuju ke terang, bukan ke misteri. Dia menuju ke kebenaran, dia menuju ke cerah, terang, bukan ke bulan, tapi ke matahari. Tapi dia nunggu dijemput. Dia menunggu konfirmasi itu, gitu loh, seakan-akan, ya. Jadi energinya Capricorn ini, si Devil ini, ya, pihak ketiga, ya, selingkuhan yang sudah berakhir, emosional dan semuanya yang tersembunyi harus diungkapkan,
harus diakui agar bisa move on menuju ke terang, ke menjadi ringan. Under the Deck, King of Air. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Aquarius, Gemini atau Libra seperti kalian, tapi menurut gue secara personal King of Air adalah energi Aquarius. Aquarius itu ada di rumah kelima kalian, House of Pleasure, House of Joy, House of Fun, Romance, Love Affairs, Creativity, Playfulness, kekanak-kanakan kita atau ketidakdewasaan kita, ekspresi diri, juga fertilitas kita, yang artinya kita ingin fertilitas itu artinya melahirkan suatu produk, project, sesuatu yang baru, apapun itu, mungkin itu fertilitas, bahkan manusia, dan joy, ya. Sedangkan karakter seorang King of Air adalah dia nggak bicara banyak, tapi dia bicara tentang kebenaran, selalu akan yang benar, dan dia visioner, konseptor. Dia selalu berpikir tentang masa depan, keadilan sosial, ya, kesadaran dalam bersosialisasi, harapan-harapan, dan teknologi. Dan dia pemberontak tanpa harus punya alasan. Terlalu. Di bawahnya ada Two of Air dan The Hangman. Anyway, kita kalian banyak, kalian rame juga. The Page of Swords. Gue cerewet, gue nggak bisa diam, kayak enakan pakai ini kartu. Six of Air, kalian mau move on dan menjadi yang ringan, kapalnya terbang. Seven of Air, sneaky behavior, ya, ngumpet-ngumpet. Tapi di sini lebih ke di kartu ini itu bebek, ya. Biasanya air itu kalau nggak burung, ya, pedang atau apa lagi ya. Nah, ini burungnya cuma berapa? Yang lainnya bebek, bukan burung, nyaru. Entah maksudnya dia nyaru sebagai bebek si burung ini. Ten of Air, Ten of Fire. Kenapa Ten of Air? Untuk beberapa dari kamu mungkin Ten of Fire ini buat gua sebenarnya surat-surat, message yang sudah ditulis dan di cancel lagi, tidak jadi dikirim. Energi secara keseluruhan Queen of Earth, ini energinya Capricorn dari sisi baiknya, nurturing herself, ya, taking care herself, tajir dan yakin akan dirinya sendiri kalau dia mampu, ya, dan dia grounded dan wise juga dalam finansial. Ya, weaknessnya Queen of Air adalah material possession. Oke, Goddess Guidance untuk Libra. Minggu ini. Entah kalian punya Capricorn di bercat kalian atau si dia punya Capricorn di bercat dia, atau kalian berhubungan dengan Capricorn. Hathor, receptivity. Allow yourself to receive. This will increase your intuition
energy and ability to give to others. Kalian harus belajar menerima. Receptivity itu energinya Pisces, ya. Kalian belajar untuk menerima karena akan meningkatkan increase insting kamu, intuisi kamu, energi kamu, dan kemampuan kamu dalam memberi kepada orang lain. Kayaknya nggak mungkin deh kalian bisa baca. Lupakan. Apa kata semesta buat Libra minggu ini? Kebanyakan. Apa kata semesta buat Libra? Instead of praying for an outcome, I pray for the highest good for all. Daripada berdoa untuk result, ya, untuk suatu yang mimpi, outcome, result dari suatu dari outcome, ya. Saya berdoa untuk yang paling baik untuk semua. Okay. Satu lagi. Kalian malah dapat 2. Okay. My energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. Artinya, energi kita, ya, dan energi itu berasal dari pikiran. Pikiran kita, hati kita, itu semuanya akan ketransfer, gitu, ketransfer menjadi energi dan frekuensi. Dan itulah energi dan frekuensi itulah yang akan membentuk realitas kita, kenyataan kita. Nah, what I focus on is what I will manifest. Apa yang kita fokus itu yang akan terjadi. Nah, apa yang kalian fokusin, masalah atau solusi? Kalau kalian fokus ya terhadap masalah itu semakin lebar dan mendalam. Jadi fokuslah pada solusi. Dan tindakan apa untuk mencapai solusi. Kalau cuma untuk memikirin fokus ke outcome tanpa ada tindakan, sama saja kalian berdoa untuk outcome tanpa usaha sedikit pun. True healings occurs when I give myself permission to feel whatever feelings live below the triggers. Penyembuhan yang sebenarnya akan datang di saat kita membiarkan diri kita merasakan apapun perasaan itu, sakit, kecewa, sedih, senang, semuanya itu adalah perasaan yang harus kita embrace, ya. Kita mesti grateful juga untuk sakit dan kecewa yang kita rasakan tanpa harus terpancing oleh emosi. Oke, Libra, semoga bermanfaat. Untuk yang baru nonton, maaf untuk masalah keterangan lampunya, ya. Nggak lagi deh gue bikin video di siang, oke? Rame dan lampunya nggak oke. Karena inilah keadaan gue, jadi gue harus kehidupan gue harus terbalik. Untuk yang baru sekali nonton gue, jangan lupa kalau emang suka gaya gue baca, subscribe. Dan untuk kalian semua yang udah ada di channel gue, terima kasih untuk like, share, and subscribe-nya. Jangan lupa kalau kalian memang terinspirasi, gue akan sangat berapresiasi untuk kalian mau berdonasi nggak support dengan supply ya. Entah kalian mau donasi kartu kayak mic kayak apa kayak gitu kan, buat ngedit kayak gitu kan. Kok minta lo ya gitu, sopan banget lo Ki gitu. Gue begini adanya, ngomong kadang-kadang suka nyablak. Jadi ya, makasih sekali lagi, sampai ketemu.